Selanjutnya, sebelum kita persiapan ke laporan laba rugi, di sini kita kenali istilah baru lagi. Jadi ada yang disebut dengan biaya utama, bahasa Inggrisnya adalah prime cost. Prime cost itu direct material tambah direct labor. Terus satu istilah lagi yang berikutnya adalah biaya konversi atau conversion cost. Conversion cost itu direct labor, biaya tenaga kerja langsung ditambah FOH, biaya overhead. Nanti kita praktekkan juga. Dari statement yang tadi sudah kita buat itu direct material use-nya kan 500 juta. Direct labor-nya 750 juta. Biaya overhead-nya 400. Diingetin angkanya ya. 500, 750, 400. Berarti 500, 750, 400. Kalau DM tambah DL namanya prime cost, biaya utama. Kalau DL tambah FOH namanya conversion cost, biaya konversi. Itu hanya istilah tambahan saja ya, istilah keren lainnya namanya prime cost, conversion cost. Nah ini persiapan yang terakhir, kita bikin 2 statement hari ini. Yang pertama tadi statement of COGM, dilanjut sampai COGS. Yang kedua adalah income statement, laporan laba rugi. Sebenarnya laporan laba rugi ini bukan sesuatu yang baru bagi teman-teman. Karena di pengantar akuntansi semuanya sudah pernah membuat income statement atau laporan laba rugi. Laporan laba ruginya nanti kalau di cost accounting yang kalian ketemu saya semester ini, kita masih pakai yang standar kepentingan pelaporan keuangan untuk eksternal. Jadi yang kaku, yang ikuti standar akuntansi, formatnya baku. Kurang lebih seperti ini formatnya. Semester depan kalau kita sudah ngambil lanjutannya AKBI, yaitu akuntansi manajemen, nah di sana teman-teman akan lebih ketemu laporan laba rugi yang bentuknya, formatnya itu sesuai kebutuhan manajemen. Itu yang disebut dengan akuntansi manajerial ya. Nah ini kalian akan membuat, bukan di semester ini dengan saya, tapi semester depan akuntansi manajemennya. Yang kita lagi buat sekarang ini, sekali lagi yang kita buat yang kepentingan pelaporan keuangan. Tapi di sini, nah ini ditunjukkan yang kepentingan manajerial. Nah, yang kepentingan manajerial ini membagi biayanya itu berdasarkan perilaku, teman-teman. Jadi, berdasarkan perilaku, ingat nggak minggu lalu? Nah, untuk kepentingan manajerial, itu kita ingat-ingat klasifikasi biaya berdasarkan perilaku. Kita bagi jadi 2 yang besar, biaya variabel sama biaya tetap. Penjualan dikurangi biaya variabel, namanya margin kontribusi atau contribution margin, dikurangi biaya tetap, namanya operating income atau laba operasi. Kita tinggalkan dulu format ini. Yang kita gunakan di semester ini di akuntansi biaya itu adalah format yang baku, yang rigid, kaku untuk kepentingan pelaporan keuangan. Nah, kalau yang kepentingan pelaporan keuangan, laporan laba rugi ini membagi klasifikasi biayanya berdasarkan fungsi. Selanjutnya, laporan laba rugi, betul ya, kalau pakai klasifikasi fungsi itu ada 2. Kita bagi biaya produksi sama biaya periode. Nanti saya tunjukkan itu di Excel. Biar lebih kelihatan step by step-nya ya. Kalau yang tadi itu kan tiba-tiba langsung muncul semua. Nah, ini biar kalian tahu step by step-nya income statement. Income statement, laporan laba rugi, itu selalu dimulai dari, ya kalau kita mau cari laba atau ruginya suatu perusahaan yang beroperasional, ya kita mulai dari mengurangkan pendapatan dengan bebannya. Karena di sini perusahaannya bentuk barang yang dijualnya ada, maka pendapatan penjualan itu juga disebut dengan sales revenue. Mirip seperti purchase. Jadi sales itu ada kemungkinan diskon, itu mengurangi sales. Kemudian ada juga retur yang punya kemungkinan mengurangi sales. Nanti sales revenue yang sudah dikurangi diskon sama retur itu namanya jadi penjualan bersih, biasa disebut dengan net sales. Andai kata di perusahaan kalian nggak ada diskon sama retur, ya sudah, ya sales revenue itu ya langsung jadi net sales-nya. Karena kita lagi bicara perusahaan yang punya barang yang diperdagangkan, maka beban yang ada, yang pasti ada itu beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualannya yang ada di sini itu nyambung sama yang tadi ya. Jadi kalau kita mau buat income statement, dengan kata lain kita harus selesaikan dulu statement of COGS-nya. Kita punya harga pokok penjualan yang disebut dengan cost of goods sold,
itu nanti akan nyambung buat kita menghitung laba kotor yang ada di income statement. Kita kasih nama laba kotor, boleh gross profit, boleh gross margin. Kalian bisa gunakan dua istilah yang sering digunakan itu. Nah, terakhir ini loh letaknya biaya periode. Jadi kalau biaya produksi itu sudah kelihatan di sini ya. Di statement of COGS tadi, DM, DL, FOH. Kalau biaya produksi sudah kelihatan tadi, yang biaya periode itu jarang ditulis biaya periode. Saya boleh tulis di sini istilah lainnya adalah operating expense. Jadi kalau teman-teman baca operating expense, dengan kata lain operating expense itu sebenarnya ya biaya period. Nah, operatingnya bagi jadi dua ya. Ada selling, sama satu lagi ada administrative expense. Ketika semua ini sudah komplit datanya, gross profit dikurangi operating expense, itulah yang disebut dengan net income. Atau kalau belum bersih dari pajak, lebih baik dikasih nama laba operasional dulu atau operating income. Ini finalnya. Ini adalah hasil akhir dari laporan laba ruginya perusahaan manufaktur. Penjualan dikurangi kalau ada retur diskon dikurangi dulu. Di sini kebetulan tidak ada. Jadi penjualannya langsung dikurangkan dengan harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualan ini dimulai dari mau dari bahan baku atau nulisnya mau dari pemakaian bahan baku langsung. Ini nanti dibuat di statement of COGS saja ya, biar lebih rapi. Jadi ikuti yang format Excel saya tadi itu aja. Hitung dulu statement of COGS-nya sampai ketemu COGS. Jadi nanti di income statement-nya bersih ya. COGS-nya langsung sudah ada dari laporan yang sebelumnya. Kalau kalian suka format yang lebih panjang ini juga boleh. Jadi statement of COGS-nya ada di dalam laporan laba ruginya. Nggak apa-apa, sama saja. Intinya penjualan dikurangi harga pokok penjualan, namanya laba kotor atau gross profit, gross margin tadi. Nah, dikurangi operating expense, ada dua klasifikasi, biaya period, ada selling expense, ada administrative expense, namanya adalah operating income atau laba operasi. Gimana? Ada pertanyaan sebelum kita latihan soal?